Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amini Dwi Puspitasari dengan NIM 2019 31268. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tentang website pariwisata dengan dosen pengampun Ramadi Irfansyah Putra pada mata kuliah Perangkat Lunak Jaringan 2 tahun ajaran 2020-2021. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu proses instalasi CMS untuk membuat website pariwisata itu sendiri. Perlu diketahui website pariwisata yang ini menggunakan CMS WordPress. Jadi kita bakal download WordPress, tapi kita instalasi dulu yang perlu disiapkan. Oke, langsung pada proses instalasi seperti biasa kita masuk ke terminal dan masuk ke mode super user. Lalu kita memastikan package yang akan digunakan itu telah ada. Jika belum ada, maka kita download package-nya dulu. Untuk package-nya itu yang PHP-nya itu ada 12, sebenarnya ada 14 nanti, tapi nanti ada yang udah ke carry sama package PHP lainnya. Jadi pastikan itu udah ada 14. Tapi yang di-download itu cuma 12. Kemudian package MySQL itu sebenarnya ada 4, tapi yang kita download itu cuma 2 karena udah ke-carry sama mereka. Setelah di-download dengan menggunakan yum.minye, kita masuk ke SQL-nya dengan perintah service MySQL start. Lalu ketikkan perintah lagi MySQL min.u root min.p. Setelah kita masuk ke jendela MySQL dan MySQL-nya, kita langsung membuat database dengan cara create spasi nama database yang diinginkan. Atau sebelumnya jika ingin memeriksa terlebih dahulu database apa saja yang udah tersimpan di Linux kita bisa menggunakan fungsi show database. Setelah kita membuat database yang diinginkan, kita membuat user baru dengan perintah create spasi user spasi nama yang diinginkan at localhost identified by rahasia. Saya berikan contoh create spasi user spasi amini at localhost identified by rahasia. Jadi di sini saya membuat user baru dengan nama amini at localhost yang diidentifikasi sebagai rahasia. Jadi untuk user Amin itu bakal rahasia, dia nggak bisa dilihat siapa aja. Kemudian setelah membuat user baru, kemudian kita pemberian hak akses pada user baru. Di sini hak aksesnya itu untuk database ya. Nah, hak akses yang diberikan itu saya ingin memberikan seluruh hak akses yaitu create, update, dan delete. Untuk create sendiri adalah melihat dan membuat tabel pada database, update itu mengubah tabel, kalau delete itu menghapus data tabelnya dengan fungsi dengan perintahnya itu grant all privilege on database to user at localhost identified by rahasia, kemudian refresh dan keluar. Artinya saya memberikan seluruh hak akses pada database untuk user baru yang sudah saya identifikasi dengan rahasia. Kemudian refresh dan keluar. Setelah proses instalasi selesai, maka kita masuk ke proses konfigurasi CMS atau WordPress. Perlu diketahui lebih lanjut, kita mendownload CMS-nya itu dengan menggunakan Mozilla pada link yang telah ada. Untuk versi WordPress yang digunakan itu saya menggunakan versi 4.3.3. Kenapa? Karena Linux yang saya gunakan adalah Linux versi lama dan Max itu hanya 5.3. Jadi dipilih di bawahnya biar keangkat gitu. Kita download terlebih dahulu tapi versinya itu versi zip. Nah, setelah selesai kita pindahkan
terlebih dahulu. Itu biasanya file-file yang di-download itu ada di berkas download, kita pindahkan dulu. Untuk memindahkannya itu, kita kembali ke terminal terlebih dahulu, dengan memberikan perintah cp /home/user kita, user Linux kita, /download/wordpress/var/www/html/. Jadi zip WordPress-nya itu bakal masuk ke HTML-nya, berkas HTML. Setelah selesai, kita masuk ke HTML. Kemudian kita keluarkan WordPress yang udah dipindahkan. Itu perintahnya itu unzip WordPress. Setelah selesai, keluarkan atau diekstrak ya. Kemudian kita masuk ke WordPress-nya dan edit. Untuk yang diedit itu adalah wp min kontingen min style sample titik php. Itu kalau mau diganti namanya itu bisa dengan menggunakan fungsi cp. Jadi diganti dulu namanya. Setelah itu kita edit dulu database-nya. Diedit maksudnya itu edit di sini tuh kita tambahkan dulu database yang udah dibuat ke dalam WordPress-nya dengan cara diedit dengan fungsi theme. Jadi kita tambahin aja nama database yang udah dibuat tadi. Sudah diedit, kita keluar dari MySQL-nya dan masuk ke HTTP. Oh, sebelum kita keluar itu kita pakai perintah dulu service MySQL restart, baru berpindah ke HTTP dengan perintah service httpd restart. Jika httpd belum ada, maka kita download terlebih dahulu dengan yamin-y. Setelah itu kita pindah ke WordPress yang ada di Mozilla seperti yang digambar di samping ini. Ini ada tampilan jendela WordPress saya. Sebelumnya kita ya. Dan ini adalah tampilan website yang saya punya. Oh ya, saya terlebih dahulu saya akan menjelaskan website yang saya buat ini adalah website dengan pariwisata yang menawarkan berbagai informasi terkait wisata yang ada di Indonesia dengan menggunakan tools blog. Kenapa? Karena kan tujuan saya tadi adalah menawarkan berbagai informasi, tapi tidak hanya di situ. Setelah para pembaca saya mendapatkan informasi dari blog saya, diharapkan mereka ada keinginan atau rencana untuk pergi ke sana. Makanya dari itu saya akan menyediakan tambahan lagi, terus tambahan yaitu menghubungkan pembaca saya dengan agen traveler destinasi terkait. Kalau di sini kan wisata Labuan Bajo kan yang saya pilih. Nah, berarti para pembaca saya akan terhubung dengan agen traveler destinasi wisata Labuan Bajo. Untuk demonya sendiri, kita buka dulu ke Linux-nya. Nah, ini sudah saya bilang tadi saya menggunakan Toolbox karena hal yang pertama yang ingin saya berikan adalah informasi dulu, menarik minat pembaca dulu, baru memberikan informasi lebih. Di sini salah satu isi websitenya itu adalah menyusuri destinasi wisata Labuan Bajo terindah. Nah, di sini saya memberikan saran tempat mana aja nih di Labuan Bajo itu yang bagus. Posisinya ada di sana seperti itu. Untuk demonya sudah selesai. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah
menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.